Hai gengs, dari zaman dulu manusia sudah menggunakan binatang untuk membantu pekerjaan manusia. Bahkan saat ini pemanfaatan binatang jauh lebih canggih. Mereka dilengkapi alat teknologi untuk membantu manusia, seperti lebah yang jadi sensor, tikus pelacak, hingga binatang yang jadi mata-mata. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Lebah jadi sensor. Kita mungkin sudah sering mendengar bahwa anjing dapat dilatih untuk mencium obat-obatan dan bahan peledak. Namun tahu nggak sih gengs, lebah madu juga memiliki kemampuan serupa. Yap, lebah madu ternyata bisa dilatih untuk mendeteksi bom. Ide untuk melatih lebah madu sebagai pendeteksi bom atau bahan peledak bukanlah hal baru di dunia penelitian. Beberapa ilmuwan dari berbagai negara telah melakukan eksperimen terkait hal ini. Misalnya, sekelompok ilmuwan dari Laboratorium Nasional di Los Alamos, New Mexico, yang berhasil melatih lebah madu untuk menjulurkan lidah mereka jika mencium bau bahan peledak seperti dinamit atau C4 yang disembunyikan di berbagai tempat, mulai dari mobil hingga ikat pinggang. Selain itu ada juga sebuah perusahaan Inggris bernama Sentinel Ltd yang berbasis di Hertfordshire, Inggris yang memanfaatkan lebah madu sebagai pendeteksi bahan peledak yang ditempatkan di dalam sebuah kotak khusus. Kotak khusus itu dilengkapi dengan kamera digital yang terhubung dengan perangkat lunak pengenalan gambar di sebuah laptop. Jika lebah madu berhasil mencium aroma bahan peledak, maka perangkat lunak itu akan memberikan notifikasi yang dapat dilihat di laptop yang terhubung. Tikus Tim Rescue. Tikus mungkin tidak terlihat seperti hewan yang bisa menyelamatkan nyawa manusia, tapi ternyata mereka memiliki kemampuan luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Sebuah organisasi nirlaba bernama Apopo yang berbasis di Tanzania telah melatih tikus raksasa Afrika yang dijuluki sebagai Hero Rats. Untuk membantu dalam operasi pencarian dan penyelamatan, tikus-tikus ini dilengkapi dengan ransel kecil di punggungnya yang berisi perekam video, mikrofon, dan pemancar lokasi. Alat-alat ini digunakan untuk melacak posisi dan berkomunikasi dengan korban yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Tikus-tikus yang dilatih oleh Apopo telah digunakan dalam operasi pencarian dan penyelamatan di berbagai negara, seperti Kolombia, Kamerun, dan Mozambik. Bahkan ketika gempa bumi di Turki tahun lalu, tikus-tikus ini juga turut serta membantu tim SAR. Tikus-tikus pahlawan ini tidak hanya membantu manusia, tetapi juga mendapatkan perlakuan yang baik dari Apopo. Mereka diberi makanan sehat, tempat tinggal yang nyaman, dan perawatan kesehatan yang berkualitas. Mereka juga tidak pernah dipaksa untuk bekerja dan hanya bekerja selama 1 jam per hari. Paus mata-mata. Nelayan di perairan Norwegia pernah dikejutkan dengan temuan seekor paus beluga yang tidak biasa nih gengs. Gimana enggak? Hewan mamalia tersebut memiliki semacam sabuk di tubuhnya yang ternyata berisi kamera dan bertuliskan Equipment St. Petersburg. Kamera ini sendiri diduga menjadi kamera yang sengaja diletakkan oleh Rusia sebagai mata-mata bawah air. Sontak saja temuan ini menjadi viral dan menarik perhatian warganet. Bahkan warganet memberi nama paus beluga tersebut dengan sebutan Vladimir. Rusia sendiri diketahui memiliki program pelatihan lumba-lumba militer sejak tahun 1980-an. Lumba-lumba dan anjing laut dilatih untuk membawa perangkat menyelam, mendeteksi senjata bawah air, atau membunuh musuh. Paus beluga juga dilatih untuk menjaga perbatasan markas Angkatan Laut Rusia atau membantu penyelam. Gak cuma Rusia, negara lain juga diketahui pernah melakukannya. Bahkan di tahun 1970, lumba-lumba yang dilatih Ukraina bisa memasang bom di kapal dan menyerang para penyelam dengan senjata yang dipasang di kepalanya.
tikus pelacak ranjau. Kalau biasanya tikus diidentikan dengan binatang hama dan kotor, namun ternyata tikus bisa jadi pelacak ranjau yang handal. Tikus yang dijadikan sebagai pelacak ranjau adalah tikus raksasa berkantung Afrika yang dilatih oleh sebuah organisasi nirlaba Belgia bernama Apopo. Tikus ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan dapat mengendus aroma bahan peledak yang digunakan di ranjau darat. Tikus ini juga memiliki bobot yang ringan, sekitar 1 kg, sehingga tidak memicu ledakan ranjau. Tikus pelacak ranjau ini dipasangi sensor berukuran kecil di badannya yang terhubung dengan perangkat lunak di komputer. Sensor ini dapat mengirimkan informasi tentang lokasi, kecepatan, arah, dan kondisi tikus ke layar komputer. Dengan demikian, pawang tikus dapat memantau dan mengontrol gerak tikus dari jarak jauh. Tikus pelacak ranjau ini telah bertugas di beberapa negara yang memiliki masalah dengan ranjau darat dan persenjataan yang tidak meledak, seperti Kamboja, Angola, Zimbabwe, dan Mozambik. Salah satu tikus pelacak ranjau yang paling terkenal adalah Magawa, yang telah menemukan lebih dari 100 ranjau dan bahan peledak selama 5 tahun karirnya di Kamboja. Magawa bahkan mendapatkan medali emas dari Badan Amal Inggris untuk keberanian hewan pada tahun 2020. Lebah pendeteksi COVID. Pandemi COVID-19 sangat berbahaya bagi manusia. Banyak orang telah meninggal atau menderita akibat virus ini. Untuk mengatasi masalah ini, banyak ilmuwan berusaha mencari cara untuk mencegah dan mendeteksi COVID-19. Salah satu cara yang dikembangkan adalah membuat vaksin dan alat tes yang akurat. Namun, ada metode unik yang menarik yang dilakukan oleh ilmuwan di Belanda nih, gengs. Mereka telah melatih lebah untuk mengidentifikasi COVID-19 dengan menggunakan indera penciuman mereka. Penelitian ini dilakukan oleh tim dari Laboratorium Penelitian Bioveteriner Universitas Wageningen. Mereka melatih lebih dari 150 lebah dengan memberi mereka larutan air gula sebagai hadiah setiap kali mereka terpapar aroma sampel yang terinfeksi COVID-19. Jika lebah memilih sampel yang tidak terinfeksi, mereka tidak mendapatkan hadiah. Dengan cara ini, lebah belajar untuk mengaitkan aroma COVID-19 dengan makanan. Setelah beberapa kali latihan, lebah dapat menunjukkan reaksi positif atau negatif terhadap sampel dengan menjulurkan lidah mereka. Para peneliti mengatakan bahwa metode ini dapat menjadi alternatif yang murah dan cepat untuk mendeteksi COVID-19 di tempat-tempat atau negara-negara yang tidak memiliki fasilitas laboratorium yang canggih atau mudah diakses. Sensor cuaca di burung. Saat ini deteksi cuaca dapat dengan mudah dilakukan dengan bantuan satelit. Namun siapa sangka burung pun bisa jadi sensor cuaca. Seorang penjelajah dan ahli ekologi dari Universitas Tokyo, yakni Katsufumi Sato, telah menciptakan sensor cuaca kecil yang dapat dipasang pada burung laut. Sensor ini bertujuan untuk mengumpulkan data cuaca dan lingkungan yang penting untuk memahami perubahan iklim. Sensor ini dirancang dengan bentuk yang sangat ringan agar tidak mengganggu gerak burung laut. Sato memilih burung laut jenis albatros dan petrel sebagai pembawa sensor karena burung-burung ini dapat terbang di seluruh Samudra Selatan. Sensor ini dapat mengukur kecepatan angin, suhu, tekanan, dan kelembapan udara. Data ini kemudian dikirimkan secara otomatis ke satelit dan dianalisis oleh para ilmuwan. Para peneliti berharap bahwa data ini dapat membantu mereka memahami perubahan cuaca dan lingkungan yang terjadi di seluruh dunia. Nah, itulah tadi binatang yang dijadikan alat oleh manusia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel ini.